Pernah nggak sih kalian lagi pakai aplikasi atau gadget terus jadi kesel sendiri? Rasanya kok kayak sengaja dibuat ribet ya? Nah, ternyata ada loh satu bidang ilmu yang khusus mikirin gimana caranya biar interaksi kita sama komputer itu jadi lebih mulus. Yuk kita kupas bareng-bareng apa itu interaksi manusia dan komputer. Kita kan sering banget ya denger istilah user-friendly atau gampang dipakai. Tapi seberapa sering kita malah ngerasa sebaliknya? Oke, kita mulai dari situasi yang kayaknya kita semua pernah alami. Coba deh, pernah nggak kalian nyalahin diri sendiri pas salah pencet sesuatu di aplikasi? Merasa gaptek atau bodoh gitu karena bikin kesalahan? Tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Ini nih, contoh paling klasiknya. Kalian lagi fokus kerja, mau simpan file, di menu yang sama, persis di sebelah tombol simpan, ada tombol hapus. Cuma salah klik dikit, hasil kerja berjam-jam bisa lenyap gitu aja. Nyebelin banget kan? Nah, ini dia poin utamanya. Gimana kalau kesalahan itu sebenarnya bukan murni salah kita? Gimana kalau ternyata masalahnya ada di desain sistemnya yang nggak mikirin gimana cara kerja otak manusia? Dan disinilah interaksi manusia-komputer atau IMK berperan. Ini bukan sekedar bikin tampilan jadi cantik ya. Ini tuh ilmu mendalam yang tujuannya mastiin teknologi benar-benar kerja buat kita, bukan malah sebaliknya. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Untuk ngertiin interaksi ini, kita harus mulai dari komponen pertamanya. Ya, kita sendiri, manusia. Cara kita melihat, mengingat, dan memproses info itu punya pengaruh gede banget ke cara kita pakai teknologi. Coba deh, lihat gambar ini. Di setiap persimpangan garis putih, kalian mungkin lihat ada titik-titik abu-abu samar kan? Tapi anehnya, pas kalian coba fokus ke salah satu titik itu, titiknya malah hilang. Nah, ini bukti kalau persepsi visual kita itu punya keanehannya sendiri. Desainer antarmuka harus paham hal-hal kayak gini, biar tampilan di layar nggak bikin kita pusing. Model ini mungkin kelihatannya rumit ya, tapi intinya sebenarnya sederhana banget. Ini tuh kayak peta cara kerja kita. Informasi masuk lewat panca indera, terus diolah sama prosesor kita, yaitu otak. Akhirnya, kita bereaksi lewat gerakan, misalnya pakai tangan. Nah, desain yang bagus tuh ngikutin alur alami ini, jadi rasanya intuitif. Sebaliknya, desain yang jelek itu malah ngelawan alur ini. Sekarang kita ngomongin memori, yang bisa kita bagi jadi 3. Ada memori sensorik, yang kayak gema sesaat. Terus memori jangka pendek, yang kapasitasnya terbatas banget. Ini nih alasan kenapa kita susah ngapalin deretan angka yang panjang. Terakhir, memori jangka panjang, tempat info disimpan permanen. Nah, desain antarmuka yang baik itu nggak akan bikin memori jangka pendek kita kerja terlalu keras. Oke, setelah kita paham sedikit soal cara kerja manusia, sekarang kita pindah ke sisi satunya, si komputer. Gimana sih caranya mesin ini dengerin dan ngertiin perintah kita? Jadi, komputer itu mendengarkan kita lewat yang namanya perangkat input. Ini jembatan fisik antara apa yang ada di kepala kita dan apa yang terjadi di dunia digital. Dan alat yang paling umum, ya tentu aja, keyboard. Di kiri itu keyboard QWERTY yang kita semua kenal. Di kanan ada keyboard DVORK. Kelihatannya aneh kan? Tapi di balik dua layout ini ada cerita yang menarik banget. Betul banget. Percaya nggak? Layout QWERTY itu sengaja dibuat nggak efisien. Tujuannya biar orang ngetiknya lebih pelan, supaya tuas-tuas di mesin tik zaman dulu nggak saling nyangkut. Sementara itu, Dvorak dirancang khusus buat kecepatan dan kenyamanan. Ini pelajaran penting. Teknologi yang secara teknis terbaik itu belum tentu jadi pemenangnya. Kadang kebiasaan lebih susah diubah. Jadi, kita punya manusia dengan segala keunikannya. Dan kita punya komputer dengan perangkat inputnya. Terus, gimana caranya mereka benar-benar ngobrol? Disinilah peran antarmuka pengguna atau user interface. Ini adalah ruang digital tempat semua interaksi terjadi. Gambar ini nunjukin posisinya dengan pas banget, sebagai jembatan yang nyambungin pikiran kita dengan logikanya mesin. Bedanya tuh kerasa banget di kehidupan sehari-hari. Antarmuka yang bagus bikin kita merasa pintar dan produktif. Sebaliknya, antarmuka yang jelek bikin kita merasa bodoh, buang-buang waktu, dan bahkan bisa bikin kita jadi males pakai teknologi itu lagi. Oke, jadi poin krusialnya adalah, ini bukan cuma soal kenyamanan atau tampilannya keren. Dalam banyak situasi, taruhannya tuh jauh lebih tinggi dari sekedar rasa kesal. Desain yang bagus itu jelas bikin kita lebih produktif. Di dunia bisnis, produk yang susah dipakai pasti bakal ditinggalin penggunanya. Tapi yang paling penting dan sering dilupakan
adalah soal keselamatan. Bayangin seorang pilot atau operator reaktor nuklir. Buat mereka, antarmuka yang membingungkan itu bukan lagi cuma nyebelin, tapi bisa jadi bencana. Inilah kenapa IMK itu bidang yang sangat serius. Kalau kita lihat ke belakang, kemajuannya tuh luar biasa loh. Dari panel-panel penuh saklar di tahun 50-an, kita pindah ke baris perintah yang cuma tulisan, lalu ada revolusi GUI dengan icon dan jendela di tahun 80-an, sampai akhirnya sekarang kita punya teknologi layar sentuh di saku kita. Setiap langkah ini adalah usaha biar komputer makin gampang diakses oleh semua orang. Dari layar sentuh, sekarang kita mulai bergerak ke arah interaksi suara dengan AI dan bahkan augmented reality. Jadi, pertanyaan buat kita renungkan bareng adalah setelah keyboard, mouse, dan layar sentuh, kira-kira bakal kayak gimana ya cara kita ngobrol sama mesin di masa depan? Coba deh pikirkan.